Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Pasca Kristina dengan NIM 1903 84205001 dan rekan saya Anissa Agustiamona dengan NIM 1903 84205035. Adapun materi kami pada hari ini yaitu berkaitan dengan gagasan dan teori evolusi Darwin. Nah, pertama itu tentang perkembangan teori evolusi sebelum masa Charles R. Darwin atau pra-Darwin. Jadi pada masa pra-Darwin, teori evolusi ini menjadi dua tahapan. Yang pertama itu masa fiksisme, yang terdiri dari Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, Cuvier, Linnaeus, Buffon, Hooke, dan lain-lain, yang pemikirannya memiliki kedekatan dengan mitos, sehingga pendapatnya juga lebih bercorak sebagai fiksi ilmiah. Adapun konsep-konsep utama yang berkembang pada masa itu, sampai abad ke-18 yang berkembang adalah organisme sebagai ciptaan Tuhan. Sehingga dalam bahasan biologi tentang asal-usul kehidupan disebut sebagai teori ciptaan khusus. Meskipun dengan eksperimen yang penemuan paramecium dari potongan jerami yang direndam air selama 7 hari menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup yang disebutnya dengan konsep generatio spontana. Yang kedua itu adanya kelainan atau cacat tubuh adalah sebagai kutukan. Nah, jadi bukan sebagai perubahan makhluk hidup yang dilatar belakangi oleh seleksi alam maupun perubahan genetik makhluk hidup. Pemikiran yang mulai berbeda dengan teori ciptaan khusus kemudian mulai digagas oleh beberapa orang ahli. Yang pertama itu ada Linnaeus, di mana Linnaeus mengelompokkan organisme berdasarkan kesamaan alat reproduksinya, dan manusia dimasukkan ke dalam kelompok kera. Kera itu diartikan sebagai primata tidak berekor dan monyet primata berekor. Nah, yang kedua itu bernama Buffon. Buffon menyatakan bahwa hewan-hewan bersifat plastis, di mana variasi-variasi kecil yang dihasilkan lingkungan akan berakumulasi membentuk perbedaan-perbedaan yang lebih besar. Setiap hewan pada jalur tipe-tipe hewan berubah dari moyangnya yang keadaannya lebih sederhana. Kemudian ada Cuvier, di mana ia menyatakan bahwa tipe-tipe baru spesies terbentuk setelah ada bencana. Selanjutnya itu ada masa adaptasi atau transformasi yang terdiri dari para ahli yaitu Hutton, Malthus, Lamarck, Lyell, dan lain-lain. Nah, konsep-konsep yang berkembang pada tahap ini adalah yang pertama, semua ahli menyatakan teori evolusi masa ini didasarkan atas adanya perbedaan makhluk hidup satu dengan lainnya. Yang kedua, menurut Lamarck adalah di mana Lamarck ini biologiwan Prancis yang dikenal karena pendapatnya dalam teori tentang evolusi kehidupan. Nah, Lamarck ini menyatakan bahwa perbedaan antar individu terjadi karena kebiasaan yang dilakukan individu tersebut. Contohnya, ini dikemukakan ada leher jerapah, di mana leher jerapah ini memiliki panjang karena mulut di kepala selalu digunakan untuk meraih daun-daun pakannya yang semakin tinggi. Lamarck dikenal sebagai penggagas atau suatu bentuk teori evolusi kehidupan. Nah, selanjutnya itu ada para pendukung materialisme dialektika, di mana pemikiran ini berkembang pesat pada abad ke-19. Menganggap Lamarckisme ini sesuai dengan ideologi mereka dan melahirkan neo-Lamarckisme, kaum ini menolak teori evolusi Darwin dan bahkan mempraktekkan dalam bidang pertanian di negara-negara komunis. Selanjutnya ada
Charles Lyell mengemukakan adanya evolusi geologi, di mana teori Charles Lyell ini berbicara mengenai perubahan ketinggian tanah, sedimen yang dibawa oleh air, perubahan partikel, dan perubahan iklim. Dalam teori ini, organisme-organisme yang ada dianggap sebagai turunan hasil modifikasi spesies-spesies yang hidup di masa geologi sebelumnya. Nah, berikut ada tokoh-tokoh evolusi zaman Yunani kuno. Yang pertama itu ada Anaximander 500 sebelum Masehi, teori asal mula kehidupan. Mengenai asal mula kehidupan, Anaximander ini menjelaskan evolusi makhluk hidup berasal dari lautan, yaitu ikan. Pemikiran ini didasarkan bahwa teori tidak mungkin seorang manusia adalah makhluk pertama yang hidup, karena manusia memerlukan pengasuhan pada awal kelahirannya. Oleh karena itu, Anaximander ini mempercayai bahwa makhluk hidup pertama adalah ikan yang kemudian naik ke daratan. Pengamatannya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia membuatnya menarik kesimpulan bahwa bukan manusia yang menjadi makhluk hidup pertama dari kehidupan ini, karena ketergantungan manusia terhadap manusia lain. Yang kedua ini ada Plato. Teori Plato 400 sebelum Masehi, yaitu tentang teori reinkarnasi, di mana Plato ini percaya pada dua dunia, yaitu dunia ideal dan dunia abadi, serta dunia maya yang tidak sempurna. Evolusi menurutnya akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan teradaptasi sempurna dengan lingkungannya. Selanjutnya ada teori dari Empedokles 400 sebelum Masehi. Empedokles ini tentang teori lumpur hitam, di mana ia mengemukakan bahwa teori kehidupan berasal dari lumpur hitam yang mendapat sinar matahari dan berubah menjadi makhluk hidup. Nah, Empedokles ini adalah seorang filosofi Yunani, di mana ia mengatakan bahwa evolusi terjadi karena mulainya makhluk hidup yang sederhana, kemudian berkembang menjadi sempurna, dan akhirnya menjadi beraneka ragam seperti sekarang ini. Selanjutnya itu ada Aristoteles 300 sebelum Masehi. Jadi Aristoteles ini dia mengemukakan tentang teori abiogenesis, generation spontana, dan kreasionisme. Nah, jadi Aristoteles ini merupakan murid Plato yang menyusun seluruh organisme ke dalam suatu skala alami. Skala tersebut tingkat sederhana hingga tingkat paling kompleks. Jadi, pandangan mengenai hidup berlaku 2000 tahun. Spesies diyakini telah permanen, sempurna, dan tidak berkembang lagi. Aristoteles mengatakan bahwa evolusi yang terjadi berdasarkan metafisika alam. Artinya, metafisika alam ini dapat mengubah organisme dan habitatnya dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks. Pengertian abiogenesis dan generation spontana ini kita gabungkan, maka pendapat paham tersebut adalah makhluk hidup yang pertama kali di bumi tersebut dari benda mati atau tak hidup yang terjadinya secara spontan. Misalnya, ikan dan katak berasal dari lumpur, cacing berasal dari tanah, dan belatung berasal dari daging yang membusuk. Oke, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agustia Mona. Sekian, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Agustia Mona di sini. Selanjutnya akan membahas mengenai Galen. Nah, Galen ini sependapat dengan Aristoteles bahwa organ-organ dan anggota badan hewan dan manusia itu diciptakan untuk memenuhi fungsi dan peranannya masing-masing. Selanjutnya ada tokoh-tokoh evolusi organik zaman kebangkitan. Yang pertama ada evolusi Erasmus Darwin, di mana Erasmus ini merupakan kakek dari Charles Robert Darwin, yaitu seorang tokoh evolusi berkebangsaan Inggris. Nah, teorinya ini mengatakan bahwa evolusi itu terjadi karena bagian fungsional terhadap stimulus yang diwariskan. Nah, ini disebutkan dalam buku yang berjudul Zoonomia yang bertentangan dengan teori evolusi dari Lamarck.
Selanjutnya ada teori evolusi Buffon. Nah, Buffon ini berpendapat bahwa variasi-variasi yang terjadi karena pengaruh alam sekitar diwariskan sehingga terjadi penimbunan variasi. Lalu ada teori evolusi Sir Charles Lyell. Nah, Lyell ini berpendapat bahwa bumi itu terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Nah, dia tidak mengatakan bahwa gunung dan lembah-lembah itu memiliki ciri-ciri fisik seperti sekarang itu diciptakan karena bencana yang berturut-turut, tetapi terjadi karena proses vulkanis, pergolakan, erosi, glasiasi dan sebagainya dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan sampai berlangsung hingga sekarang. Lalu ada teori evolusi Jean-Baptiste de Lamarck. Nah, Lamarck ini mengatakan bahwa lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri dan sifat-sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan. Nah, ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Lalu ada juga organ yang sering digunakan akan berkembang dan tumbuh membesar, sedangkan organ yang tidak digunakan akan mengalami pemendekan atau penyusutan, bahkan akan menghilang. Contohnya itu pada jerapah, di mana lehernya itu panjang karena makanannya katanya makan pohon-pohon yang tinggi. Kalau pendek berarti makan pohonnya yang pendek-pendek gitu. Lalu ada August Weismann. Nah, August Weismann ini berpendapat bahwa sel-sel tubuh kita tidak dipengaruhi oleh lingkungan dalam penurunannya, melainkan berdasarkan pada prinsip genetikanya. Ini tercantum pada Rahman pada tahun 2010. Nah, Weismann ini menarik kesimpulan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, ini bertentangan dengan teori Lamarck ya. Lalu ada juga evolusi yang merupakan masalah genetika, yang artinya evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetikanya. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan teori-teori Lamarck juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan.